Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Nugroho dari kelas 13 CJB. Ini adalah laporan praktik kerja lapangan saya di 7-Inch. Pendahuluan. Latar belakang. Praktik kerja lapangan yang sering disingkat dengan kata PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda. Landasan hukumnya sebagai berikut. Tujuan PKL. Yang pertama, agar siswa-siswi dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah diperoleh di sekolah. Yang kedua, membentuk pola pikir yang membangun. Ketiga, meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki khususnya di industri. Yang keempat, meningkatkan etos kerja siswa-siswi tersebut. Yang kelima, membangun hubungan timbal balik antara SMK dan industri tersebut. Manfaat PKL bagi siswa-siswi. Yang pertama, meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Dua, menambah wawasan dunia kerja. Iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang ketiga, menambah kompetensi dan dapat menanamkan etos kerja tinggi. Manfaat PKL bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. Dua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum. Manfaat PKL bagi dunia usaha dan dunia industri. Yang pertama, dunia kerja lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan dunia. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. Menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL dengan bersifat sopan, santun, tidak memaksa kehendak, dan saling menghormati perbedaan. Melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal waktu pelaksanaan 6 bulan, maksimal 9 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Melakukan semua kegiatan PKL dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi. Selanjutnya, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin. Selanjutnya, membuat laporan PKL dalam bentuk non-cetak maupun cetak sesuai dengan ketentuan. Mengikuti uji praktek kerja lapangan di sekolah atau di industri. Menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat praktik kerja lapangan. Keadaan umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. 7-Inch yang sebelumnya bernama 12-Inch didirikan di Kota Gudeg, Jogja, tepatnya di daerah Banguntapan, Bantul oleh Rekario Dani bersama dengan rekan-rekan bisnisnya sejak tahun 2012. Perusahaan e-commerce ini identik dengan anak muda sebagai punggawanya. Di tahun 2017, nama 12-Inch berganti menjadi 7-Inch dengan harapan membawa semangat baru dari kata 7 yang dalam bahasa Jawa berbunyi pitu, diharapkan menjadi pitulungan atau pertolongan. Untuk kebutuhan pelanggan, tahun 2013 sampai 2016, 7-Inch berkembang dengan berfokus pada industri clothing. 7-Inch awal mula merintis bisnis online. Dani, sebagai owner, mengelola sendirian pada tahun 2010 dengan sebuah toko online clothing bernama Limited Shopping. Sampai saat ini toko online ini masih dikelolanya. Makin ke depan ternyata makin keteteran saat dikelola sendirian karena customer makin banyak. Maka Dani mulai menambah beberapa orang karyawan untuk membantunya. Bersama dengan 2 orang karyawannya di tahun 2011, produk clothing online-nya semakin digemari. Dengan pengalaman suksesnya, Dani mengajak teman-temannya untuk memulai bisnis dengan bersama dan dibentuklah 7-Inch. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia yang mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pilihan produk dan jasa terbaik serta pelayanan terbaik. Untuk misi, yang pertama, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Yang kedua, mempermudah pemesanan produk atau jasa serta proses penyelesaian yang cepat. Yang ketiga, perbaikan secara terus-menerus dalam hal kualitas produk dan jasa serta kualitas SDM, sumber daya manusia. Selanjutnya, nilai-nilai perusahaan. Yang pertama ada nilai integritas, jaga energi atau privasi positif. Yang selanjutnya fokus
Solusi adalah struktur organisasinya, dan saya ditempatkan di kreatif tim, bagian desainer grafis. Selanjutnya tata tertib perusahaan. Yang pertama, on time, itu harus. Yang kedua, awali bekerja dengan berdoa. Ketiga, berpakaianlah dengan sopan. 4, dilarang mengoperasikan HP pribadi selama jam kerja. Yang kelima, menggunakan koneksi internet dengan bijak. Jangan buka akun sosial media pribadi yang bukan kepentingan pekerjaan. Yang keenam, wajib menjaga suasana kerja yang baik, be profesional. Peraturan perusahaan. Yang pertama, sebelum masuk ke dalam, pastikan kendaraan terparkir rapi, kondisi terkunci, helm dibawa masuk ke dalam. Yang kedua, simpan alat komunikasi pribadi di tempat yang sudah disediakan. Ketiga, jaga kebersihan lingkungan kantor. Yang selanjutnya, matikan dan cabut kabel alat elektronik yang tidak dipakai kerja lagi atau mau ditinggal pulang. Yang kelima, ucapkan salam dan sapa kepada rekan kerja, baik saat datang dan saat mau pulang. Yang keenam, gunakan koneksi internet kantor hanya untuk kepentingan pekerjaan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor ke atasannya. Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Ini adalah foto kegiatan dokumentasi saya selama PKL di 7-Inch. Untuk alur kerjanya, yang pertama, melakukan absensi harian. Kedua, mendapatkan brief tugas dari hari ini oleh pembina PKL. Yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai brief. 4, mengumpulkan tugas. Jika ada revisi, kita langsung kerjakan, dan jika sudah, langsung berikan ke atasan. Untuk jam kerjanya seperti ini, bisa dilihat. Ini contoh karya yang dibuat di sini, saya yang buat. Untuk penjelasan singkat pekerjaan. Kerjaan saya membuat sebuah desain sesuai arahan yang telah diberikan oleh pembimbing PKL. Jika desain sudah selesai, maka langsung dikonsultasikan kepada pembimbing PKL, apakah ada revisi atau tidak. Kesesuaian kompetensi pekerjaan. Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup banyak bidang. 7-Inch sendiri memiliki banyak bidang yang dapat ditempati untuk prakerin. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak, seperti pemrograman, desain grafis, komputer, dan jaringan. Materi yang diajarkan di jurusan sistem informasi jaringan dan aplikasi lebih banyak dan terus berganti seiring berkembangnya dunia informatika. Untuk saran untuk dunia industri atau dunia usaha, yang pertama, melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. 2, menambah jumlah kuota siswa PKL untuk tahun pelajaran berikutnya. 3, selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan. Selanjutnya, saran untuk sekolah. Memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan sehingga ketika waktu PKL tiba, siswa dapat lebih mudah untuk mendapatkan tempat praktik kerja lapangannya. Kedua, mengutamakan rasa tanggung jawab dan memonitoring siswa PKL dengan menetapkan jadwal untuk monitoringnya yang dilakukan secara berkala. Saran untuk adik kelas: 1, menjaga nama baik SMKN 2 Klaten, terutama program keahlian SIJA. 2, menyiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya, sedini mungkin. Yang selanjutnya, meningkatkan soft skill seperti bekerja keras, disiplin, tanggung jawab. Yang keempat, menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri, karena pada dasarnya dunia industri jauh lebih keras dan sulit.
Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.